Sentotman akan segera beraksi. Salam dulu sebelum ngomong. Assalamualaikum. Sentotman akan segera beraksi. Disapa dulu teman-teman yang mendengarkan kisahmu. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Sentotman akan segera beraksi. Ada apa gerangannya mana? Kok nggak disebutkan? Cerewet kau, Ed. Kukutuk belalaimu lemes kayak tali rapia. Waduh, cabut Tot. Kutukanmu itu Tot, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa perbedaan Ada Apa Gerangan dan Ada Apa Gerangan 2, di Ada Apa Gerangan 2 ini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung ya. Baik itu kisah nyata, kisah berdasarkan kisah nyata, atau cerita fiksi. Pokoknya cerita mistis bersambung. Dan kali ini ada cerita Sentot yang akan kita bacakan kelanjutannya, dimana secara garis besar Sentot dan Edi ini secara tidak sengaja terperangkap masuk ke masa lalu, dimana zaman itu Indonesia ini belum merdeka. Nah, seperti apa petualangan Sentot dan Edi? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Hujan rintik tipis membasahi dedaunan di sekitar bangunan tua itu. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi anyir yang entah berasal dari mana. Dari sela-sela semak lebat, 4 sosok berjongkok dengan nafas tertahan. Pak Lurah Seno, meski sudah berusia setengah baya, matanya tajam menatap ke arah halaman bangunan. Sesekali ia mengusap wajahnya yang basah oleh hujan dan keringat. Di sebelahnya, Edi berusaha menahan rasa pegal pada kakinya. Posisi jongkok yang sudah terlalu lama membuat betisnya seperti ditusuk oleh jarum. Rusdi yang berada di sisi kanan terlihat lebih tegang. Matanya tak lepas dari pintu depan bangunan. Dan tentu saja di ujung paling kiri ada Sentot yang sama sekali tak bisa diam. Pak Lurah, bisik Sentot sambil menarik-narik lengan baju Pak Seno. Kalau hujan gini nyamuknya tambah lapar ya. Saya dari tadi kayak dimakan hidup-hidup loh. Pak Seno tak menoleh. Nyamuk itu urusan nanti. Sekarang kita perhatikan gerak-gerik mereka dulu. Tapi nyamuknya gede-gede Pak. Sekali gigit langsung donor darah aku Pak. Gumam Sentot sambil menepuk pahanya sendiri lalu meringis. Aduh, nyamuknya nggak kena malah pahaku yang jadi panas. Tinggal kasih tepung Tot, jadi paha goreng panas. Kamu kira fried chicken? Edi menahan tawa, tapi wajahnya tetap serius. Ia tahu keadaan ini tidak main-main. Nyai Rusmini baru saja dibawa keluar oleh tentara Belanda yang diiringi beberapa pria pribumi bersenjata. Dan itu jelas bukan pertanda baik. Pak Lurah Seno perlahan merunduk lebih rendah. Dengarkan baik-baik. Aku mau mengikuti kemana mereka membawa Nyai Rusmini. Edi, Rusdi, kalian tetap di sini. Awasi bangunan ini. Siapa tahu ada yang keluar atau masuk. Jangan gegabah. Mengerti? Rusdi mengangguk cepat. Mengerti Pak Lurah? Edi juga mengangguk meski hatinya terasa was-was. Pak Lurah, hati-hati. Mereka bawa senjata. Pak Lurah Seno tersenyum tipis lalu menepuk bahu Edi. Jangan khawatir. Aku sudah hafal jalan tikus di daerah sini. Kalian jaga diri. Sentot, kamu jangan banyak tingkah. Sentot membelalak. Saya banyak tingkah?
Saya ini kan paling tenang, Pak. Tenang kepala kamu, gerutu Edi. Pak Seno tak mau berlama-lama. Ia perlahan merayap mundur, lalu menghilang di balik rerimbunan, meninggalkan mereka bertiga. Keheningan menyelimuti, hanya terdengar suara hujan yang menetes dari daun ke tanah dan sesekali suara binatang malam. Bangunan tua itu berdiri seperti raksasa tua yang sedang tidur. Catnya pudar, jendela-jendelanya yang sebagian terbuka miring, dan pintu besar yang separuh lapuk memberi kesan menyeramkan. Sentot memandangi bangunan itu dengan mata yang menyipit. Bangunan ini kayaknya dulu rumah orang kaya ya. Pasti banyak makanan enak di dalamnya. Edi meliriknya. Kamu pikir semua rumah besar isinya makanan? Iya, kan kalau nggak ada makanan, buat apa coba rumahnya gede-gede? Biar bisa main sepak bola di dalam. Sentot cengengesan. Rusdi menghela nafas. Buat menampung lebih banyak tumbal, Tot. Hah? Iya juga. Namun obrolan ringan itu seketika terputus. Dari arah halaman bangunan mulai muncul kabut tipis. Kabut itu bergerak pelan seperti merayap di tanah, dan semakin lama semakin pekat. Mata Edi menyipit, mencoba menembus pandangan. Tuh, kalian lihat nggak? Bisiknya. Rusdi mengangguk. Iya, ada yang bergerak. Lalu satu demi satu sosok putih mulai terlihat. Awalnya hanya samar, tapi kemudian semakin jelas. Terlihat beberapa sosok pocong. Tubuh mereka terbungkus kain kafan kusam yang basah oleh hujan. Namun yang membuat darah Edi berdesir bukanlah bentuk pocongnya, melainkan kenyataan bahwa di bagian kepala tidak ada. Pocong-pocong itu tak punya kepala. Sentot yang tadinya duduk jongkok langsung mundur setapak. Ya ampun, pocongnya paket hemat, kepalanya nggak ada. Rusdi menegurnya cepat. Jangan keras-keras, Tot. Ini ngeri banget, kayak termos tanpa tutup. Sentot menggigil tapi mulutnya tetap aktif. Pocong-pocong itu berdiri berjejer di luar bangunan. Mereka tak bergerak masuk, hanya mematung di antara kabut. Sesekali kain kafan mereka bergoyang pelan, entah karena angin atau karena sesuatu yang tak terlihat. Jumlah mereka bertambah, dari 5 menjadi 10, lalu 20, hingga akhirnya halaman bangunan dipenuhi pocong tanpa kepala. Edi menelan ludah. Kenapa mereka nggak masuk? Rusdi menggeleng. Mungkin mereka nggak bisa, atau ada sesuatu di dalam yang menahan mereka. Sentot menatap pocong-pocong itu bergantian, lalu berbisik. Mungkin mereka nggak punya tiket masuk. Namun sebelum ada yang menjawab, suara lain terdengar, bukan dari depan, melainkan dari belakang mereka. Suara itu serak, berat, dan dipenuhi nada yang mengancam. Kami akan sangat senang dengan tumbal tambahan. 3 kata terakhir diucapkan dengan nada panjang, membuat bulu kuduk ketiganya berdiri. Perlahan mereka menoleh. Dari balik pepohonan muncullah sosok tinggi besar. Tingginya hampir 2 kali manusia biasa. Kulitnya pucat seperti abu, tanpa sehelai rambut di kepalanya. Matanya merah menyala, menatap mereka tanpa berkedip. Tangan makhluk itu panjang menjuntai, hampir menyentuh tanah. Dan yang membuat nafas Edi tercekat, makhluk itu tidak mengenakan pakaian sama sekali. Tubuhnya hanya dilapisi kulit tipis yang menempel pada tulang. Sentot menganga, lalu menutup mulutnya dengan tangan, tapi suaranya tetap bocor. Astaga, setan cabul gak pakai baju. Lihat, belalainya sebesar kentongan. Edi langsung menarik lengan Sentot. Lari, Tot! Tapi terlambat. Makhluk itu melangkah maju. Tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Suara nafasnya berat, seperti ada batu yang digerus dalam dada. Rusdi mencoba mundur, tapi sebelum ia sempat bergerak jauh, tangan panjang itu melesat dan mencengkram lehernya. Rusdi! Teriak Edi. Makhluk itu mengangkat Rusdi seperti mengangkat ayam.
Wajahnya yang tanpa ekspresi mendekat, matanya memerah semakin kuat. Rusdi tercekik, wajahnya memerah, kedua kakinya menendang-nendang udara. Tanpa pikir panjang, Edi dan Sentot melompat keluar dari semak, berlari ke arah yang tak mereka sadari, malah menuju pintu bangunan tua itu. Mereka tak berani menoleh, hanya fokus pada satu hal, yaitu menjauh dari makhluk itu. Pintu bangunan berderit keras saat mereka mendorongnya. Aroma apek langsung menyergap. Mereka masuk begitu saja, menutup pintu di belakang mereka. Nafas keduanya terengah-engah. Sentot bersandar pada pintu, masih mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Kayaknya kita salah arah. Ngapain kita masuk ke sini lagi? Edi menoleh cepat. Apa maksudmu? Sentot menunjuk ke sekeliling. Kita lari dari luar, masuk ke tempat yang dari tadi kita waspadai. Ini sama saja lari dari wajan, masuk ke dalam tungku. Edi menatap gelapnya ruangan itu. Lalu dari luar terdengar suara langkah berat dan jeritan Rusdi yang semakin lama semakin lemah sampai menghilang. Kita masuk rumah setan, Sentot tersengal, matanya membelalak, tapi tangannya masih erat menggenggam ujung baju Edi. Kalau masuk lagi, ngapain kemarin kita repot-repot manjat dinding buat kabur? Edi yang masih terengah tidak sempat menanggapi. Kepalanya menoleh ke belakang mencari Rusdi, tapi yang terlihat hanya bayangan makhluk tinggi itu sedang menyeret tubuh Rusdi yang meronta-ronta sambil mencekik lehernya. Mas Rusdi! Teriak Edi. Balikin Rusdiku! Sentot ikut berteriak, lalu cepat-cepat menutup mulutnya sendiri. Bukan Rusdiku sih, maksudnya Rusdinya Mbak Prapti. Makhluk itu tidak memperdulikan mereka. Ia menyeret Rusdi mengarah ke ruang belakang, dan suara pintu kayu berat menutup pelan, seakan-akan sengaja memperlambat gerakan demi membuat bulu kuduk mereka meremang. Dari luar, pocong-pocong tanpa kepala itu masih berdiri melingkari bangunan. Tubuh mereka kaku. Kain kafan lusuhnya berkibar sedikit tertiup angin malam. Tidak ada suara selain desir daun kering dan dengungan nyamuk. Anehnya, mereka seperti tak mampu melangkah masuk. Mata Edi sempat menangkap salah satu dari mereka, atau setidaknya leher putusnya. Terhuyung maju, tapi seolah terhantam dinding tak kasat mata dan terpental kembali keluar. Sentot yang mulai ngos-ngosan merapat ke Edi, lalu berbisik. Kayaknya pocong-pocong itu korban juga dari bangunan ini. Edi menelan ludah. Mungkin, atau malah mereka semua satu geng, Tot. Kalau satu geng, berarti ini kayak kampungnya preman-preman gaib, Kita masuk zona yang salah. Mereka berdua kini terjebak di ruang depan bangunan. Ruangan itu luas tapi kosong melompong. Debu menebal di lantai. Di dinding tergantung foto tua seorang pria berpakaian serba putih dengan topi bundar. Wajahnya mirip orang Belanda dan tatapannya menusuk seolah mengikuti gerakan mereka kemanapun. Sentot menatap foto itu lama-lama, lalu menoleh ke Edi sambil menyipitkan mata. Foto itu mukanya kayak kolonel ayam goreng yang di poster ayam chicken. Cuma bedanya ini gak ada kumisnya. Kamu kira fried chicken? Tot, kita harus cari Mas Rusdi. Gak peduli ini tempat apaan. Tapi kalau kita ikut nyusul, kita bisa saja jadi menu makan malamnya. Kita kan belum makan malam, Masa kita malah dimakan malam? Edi menarik nafas panjang. Lalu mereka melangkah masuk ke lorong sempit dengan dinding bata merah yang basah oleh rembesan air. Lorong itu berbelok ke kiri dan ke kanan, seperti labirin. Suara rantai yang diseret terdengar sayup-sayup bercampur dengan erangan lemah. Sentot menoleh ke kanan dan ke kiri lalu berbisik. Ini kayak masuk wahana rumah hantu. Edi tak menanggapi, fokus mencari sumber suara. Tiba-tiba dari salah satu belokan muncul bayangan. Bukan makhluk botak itu, tapi sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya kosong,
dan dia memegang lentera tua. Gaunnya lusuh dan kotor, seakan sudah puluhan tahun tak diganti. Perempuan itu mengangkat lentera, mengarahkan cahaya ke wajah mereka berdua. "Kalian ikut aku kalau mau selamat." Eddie dan Sentot saling pandang. "Ed, ini jebakan Ed. Aku sudah sering main peta umpet sama hantu. Biasanya ujung-ujungnya aku yang jadi hantu juga." Perempuan itu berbalik tanpa menunggu jawaban, berjalan pelan. Lentera di tangannya membuat bayangannya memanjang di dinding, seperti tangan raksasa yang ingin meraih mereka. Eddie ragu, tapi suara rantai dan teriakan Rusdi semakin sayup. Ia merasa jika mereka tidak bergerak sekarang, mungkin Rusdi tidak akan sempat mereka selamatkan. "Tot, kita ikuti dia. Kalau dia jahat, ya kita kabur lagi." Sentot menghela nafas panjang. "Ya udah Ed, hitung-hitung tambah pengalaman." Langkah kaki Eddie dan Sentot terasa berat. Sosok perempuan di depan mereka berjalan tanpa suara. Gaun putih panjangnya menyapu lantai, meninggalkan jejak debu yang terbelah rapi. "Ed, gimana ya kabar si Temon?" bisik Sentot sambil menutup hidungnya. Eddie melirik tajam, memberi isyarat supaya Sentot diam. Tapi anak itu tetap saja, karena membungkam Sentot sama saja seperti melarang gelap ketika malam hari. Mereka melewati lorong panjang yang remang. Di kanan kiri, pintu-pintu kamar berdiri rapat, kebanyakan terkunci. Tapi dari beberapa celah tampak bayangan bergerak pelan, seperti seseorang mengintip dari dalam. Sentot menelan ludah. "Ed, aku merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang." Eddie menoleh cepat. Kosong. Tapi baru ia ingin menggeleng, terdengar suara kayu berderit. Perempuan itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah pintu besar di ujung lorong. Ia membungkuk sedikit, seperti memberi isyarat kepada mereka untuk masuk. Wajahnya masih belum terlihat jelas, selalu tertutup oleh rambut panjangnya. Eddie ragu, tapi Sentot dengan keberanian yang lebih mirip kebodohan malah sudah melangkah duluan. "Permisi Bu, permisi Mbok, saya numpang lewat, mau selamat." Pintu berderit saat dibuka. Aroma melati yang tajam bercampur bau besi tua. Bau darah kering langsung menerpa hidung mereka. Ruangan di dalamnya besar dengan kursi-kursi kayu berukir dan lemari kaca berisi benda-benda kuno. Di tengah ruangan, sebuah kursi goyang berlapis kain bludru merah berdiri membelakangi mereka. Kursi itu bergoyang pelan. Eddie merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tot, jangan banyak ngomong," bisiknya. Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, kursi itu berhenti bergoyang. Suara berat, dingin dan penuh wibawa terdengar dari balik sandarannya. "Kalian dari mana?" Kursi berputar perlahan dan muncullah seorang pria dengan wajah pucat. Matanya tajam berwarna abu-abu dan senyum tipis yang entah kenapa lebih menakutkan daripada tatapan marah. Ia mengenakan beskap hitam lengkap dengan belangkon, tapi di lehernya tergantung kalung perak besar dengan simbol yang asing. Perempuan misterius itu berdiri di samping kursi, menunduk dalam-dalam. Pria tua itu menatap mereka, terutama Sentot, cukup lama. Darah kalian segar sekali." Sentot spontan menutup lehernya dengan kedua tangan. "Waduh Ed, ini orang mau nyedot darahku. Ayo kita kabur." Pria itu tersenyum lebar dan di sudut bibirnya Eddie yakin ia melihat kilatan sesuatu seperti gigi taring. "Nama saya Doro Prayogo, dan kalian sepertinya sudah terlalu jauh masuk ke wilayahku." Suara Doro Prayogo tidak keras, tapi entah mengapa menggema di telinga mereka berdua. Ada jeda panjang setelah kalimat itu, seolah udara di ruangan ikut menahan nafas. Eddie merasakan bulu kuduknya berdiri.
lampu gantung di ruangan itu berayun pelan, memantulkan cahaya kekuningan yang menimpa wajah Doro Prayogo dari sudut yang aneh, membuat matanya seperti dua titik gelap tanpa dasar. Sentot yang sedari tadi berdiri di samping Edi tiba-tiba bergeser setengah langkah ke belakang. Doro Prayogo memiringkan kepalanya sedikit, menatap Sentot dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Anak kecil dan seorang pemuda, apa yang membawa kalian kemari?" tanyanya pelan. Kami tersesat, Doro," jawab Edi gugup. Tadi hujan, jalan gelap, dan..." Sentot langsung memotong. "Kami masuk karena baunya enak, Doro. Tadi dari luar tercium wangi sate kambing." Edi menoleh tajam, berbisik memarahi. "Tot, ngarangmu kebangetan." Doro Prayogo mengangkat alisnya, lalu tersenyum lagi. Senyum yang sama sekali tidak membuat hati lega. "Hah? Sate kambing? Sudah lama saya tidak makan daging muda." Nada pada dua kata terakhir itu terdengar berat untuk diartikan sekedar kuliner biasa. Edi menelan ludah. "Oh, Doro, kalau kami mengganggu, kami bisa keluar lagi." "Tidak perlu tergesa-gesa," potong Doro Prayogo. Suaranya lembut tapi mengandung sesuatu yang membuat punggung Edi dingin. "Tamu yang sudah masuk ke rumah saya harus saya jamu, setidaknya sampai matahari terbit." Sentot berbisik pada Edi. "Kalau jamunya beras kencur aku mau, kalau jamunya pahit mikir dulu." "Bukan jamu itu, Tot." Doro Prayogo tak bergerak dari tempatnya, tapi entah bagaimana tiba-tiba ia sudah berdiri lebih dekat, hanya berjarak 2 langkah dari mereka. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada lantai yang bergesek. Edi mundur setengah langkah. "Doro, rumah ini besar sekali ya. Tinggal di sini sendirian?" "Tidak," jawabnya sambil melirik ke arah lorong gelap di belakang. "Banyak sekali yang tinggal di sini. Hanya saja mereka tidak suka menampakkan diri sebelum saya izinkan." Lorong itu seperti mulut gua. Dari sana terdengar sesuatu, bunyi gesekan seperti kain diseret di lantai. Edi dan Sentot saling pandang. Sentot setengah berbisik, "Ed, jangan gugup, ada Sentot, men." Sentot matamu." Doro Prayogo tersenyum tipis. Mari, ikut saya. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan." Doro Prayogo berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti suara kayu tua yang mengeluh. Mata itu tajam dan berkilat, membuat Edi secara refleks mundur 1 langkah. Sementara Sentot, ia malah menatap pria itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, lalu bergumam pelan. "Doro Prayogo, kayak nama senam." "Itu juga, Tot." Edi langsung mencubit lengannya, tapi Sentot hanya meringis sambil berusaha menahan tawa. Doro Prayogo berhenti sekitar 2 meter di depan mereka. Senyum itu tidak memudar, malah semakin lebar. "Kalian bukan orang desa ini, apalagi kamu." Ia menunduk sedikit menatap tepat ke arah Sentot. "Anak yang istimewa." Sentot langsung berdiri tegak dengan bangga. "Ya iyalah, aku ini anak dari Dewi Lawu dan belalaiku nggak bengkok kayak dia." Edi menoleh dengan wajah tak percaya. Ini bocah nggak bisa diem apa ya? Tiba-tiba dari arah belakang Doro Prayogo, sebuah pintu di lorong kanan berderit pelan, terbuka sedikit. Dari celah itu, Edi sempat melihat bayangan beberapa orang duduk di lantai, terikat. Pemuda-pemuda lain tampak lemah, tapi masih hidup. Edi langsung menyadari, itu pasti para pemuda yang ditahan. Doro Prayogo mengikuti arah pandangan Edi, lalu perlahan menutup pintu itu dengan satu gerakan tangan. Anehnya, pintu menutup sendiri tanpa ia sentuh. Senyumannya kembali, kini bercampur sedikit nada mengejek. "Kalian ingin melihat mereka?"
Nanti setelah saya mendapat apa yang saya inginkan. Mata Ndoro Prayogo kembali menatap Sentot. Kali ini begitu tajam, seolah ingin menembus isi kepala anak itu. Edi mulai merasakan hawa dingin merayap di lehernya. Entah mengapa, udara di ruangan itu semakin berat untuk dihirup. Sentot walau awalnya santai, mulai merasa risih. Ia berbisik ke Edi, "Ed, kita pura-pura lemah dan ikuti apa maunya." Edi hanya mengangguk sedikit. Matanya tidak lepas dari gerakan Ndoro Prayogo yang mulai melangkah mengitari mereka, seperti seekor macan kelaparan yang sedang menilai mangsanya. "Tapi bukannya kita emang lemah beneran, Tot?" Edi dan Sentot mengikuti langkah ringan Ndoro Prayogo kembali ke ruang utama. Namun, ruangan itu kini terasa berbeda. Lebih gelap, udara lebih dingin, dan ada aroma logam yang menusuk hidung. Entah itu karat atau darah. Di tengah ruangan berdiri seorang nenek bungkuk dengan punggung melengkung seperti sabit. Kulit wajahnya keriput seperti kertas tua yang diremas, dan di tangannya tergenggam sebuah pisau besar. Bilahnya berkilat tipis terkena pantulan cahaya lampu minyak di langit-langit. Tak jauh dari nenek itu, seorang pria kekar berdiri tegap. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya kosong, kulitnya pucat. Otot-otot lengannya seperti dipahat dari batu. Dan dari cara ia memegang sebuah tali tambang tebal, jelas ia bukan sekedar penjaga. Ia seperti algojo yang siap bekerja tanpa ragu. Ndoro Prayogo melangkah maju. Nada suaranya lembut tapi penuh perintah. "Petak, ikat mereka. Pastikan kuat." Pria kekar yang disebut Petak itu bergerak tanpa suara. Langkahnya berat seperti tanah yang dipijaknya. Ia mendekati Edi lebih dulu. Refleks Edi menepis tangan besar itu. Dan mungkin karena panik, ia malah memukul wajah Petak sekuat tenaga. Tapi bukan Petak yang kesakitan, malah Edi yang meringis sambil memegangi tangannya. "Waduh, ini orang apa tiang listrik? Kerasnya," gumam Edi sambil menggoyang-goyangkan tangannya yang berdenyut. Sentot malah nyengir lebar. "Waduh, lemah banget, Ed. Tanganmu terbuat dari tahu ya? Lembek banget. Kalau aku sih, kayaknya keras ya." Petak tak bergeming, hanya menunduk sedikit untuk melanjutkan tugasnya. Dalam hitungan detik, tangan Edi sudah terikat erat dengan tambang kasar. Sentot mencoba menghindar ketika gilirannya tiba. Melangkah ke samping sambil berkata, Aku kan masih kecil. Masa anak kecil diikat? Apa kamu tega?" Tapi Petak hanya meraih kerah bajunya, mengangkatnya setengah badan, lalu mengikatnya tanpa kesulitan. Setelah itu mereka berdua didorong ke sebuah pintu kayu di sisi ruangan. Pintu itu dibuka, menampakkan sebuah ruangan pengap dengan lantai tanah dan dinding batu lembab. Di dalamnya, beberapa pemuda duduk bersandar di dinding. Tangan mereka juga terikat. Wajah mereka pucat, beberapa terlihat ketakutan, yang lain pasrah. Ndoro Prayogo melangkah ke ambang pintu, memandang ke arah mereka semua dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "3 hari lagi, kalian akan menjadi persembahan sempurna untuk kekuatanku. Malam bulan purnama di tahun Kabisat." Lampu minyak di luar ruangan meredup dan pintu kayu ditutup dengan suara gedebuk berat. Di dalam ruangan pengap itu, Edi dan Sentot sudah kehabisan kata. Para pemuda lain masih duduk bersandar ke dinding. Pandangannya kosong, seolah mata mereka hanya memandang ke dalam kegelapan. Tidak ada tanda-tanda pagi, meski perasaan Edi mengatakan mereka sudah melewati malam yang panjang. Sentot sekali-kali menguap tapi juga mengeluh. "Ed, ini kok kayak nggak ada subuhnya ya? Jangan-jangan di sini nggak ada matahari?" bisik Sentot sambil menggeliat, mencoba melonggarkan ikatan di tangannya. Edi tak menjawab. Matanya tertuju pada celah kecil di pintu, berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di luar. Tapi sunyi, hanya suara detak jantungnya sendiri yang ia rasakan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara.
Awalnya samar seperti bisikan angin, namun semakin lama semakin jelas. Teriakan, hentakan kaki, dan sorakan. Sentot langsung menegakkan badan. Itu kayak suara orang demo, katanya dengan semangat, lalu menoleh ke para pemuda yang masih diam. Woi, bangun, ada hiburan nih. Jangan sembarangan, Tot. Kamu pikir kita kedatangan Son Horog? Suara itu semakin dekat. Lalu pintu luar seperti dihantam sesuatu. Getarannya terasa sampai ke lantai, disusul dentingan benda logam jatuh. Eddie menahan nafas. Dari balik celah pintu, ia melihat bayangan berkelebat. Dan kemudian pintu utama jebol dengan hentakan keras. Papan-papan kayu berterbangan. Cahaya obor membanjiri ruangan gelap itu, menyilaukan mata Eddie. Siluet-siluet orang bergegas masuk, berteriak penuh amarah. Di depan mereka berdiri seorang pria tegap dengan ikat kepala kain lurik, membawa tombak bambu. Dialah Pak Lurah Seno. Cepat bebaskan anak-anak, teriaknya lantang. Di belakangnya puluhan warga kampung membawa obor, cangkul, sabit, bambu runcing, atau apapun yang bisa dijadikan senjata. Dan di tengah barisan ada wajah yang langsung membuat Eddie terperanjat. Gino, teriak Eddie tak percaya. Gino dengan nafas terengah-engah menerobos kerumunan. Wajahnya penuh peluh, matanya merah karena perjalanan jauh. Mas Eddie, Sentot, Mas Rusdi di mana? Sentot malah memandang Gino dari ujung kepala sampai kaki. Kok kamu lama, Mas? Jangan-jangan dari tadi kamu masak sate dulu sebelum nyelamatin kita ya? Gino menahan diri untuk tidak menimpuk Sentot dengan golok. Kami itu harus menempuh perjalanan jauh dan masuk hutan untuk ketemu kalian. Di mana Mas Rusdi? Ya nggak tahu, kok tanya saya? Sementara itu di sisi lain ruangan, warga mulai membebaskan para pemuda yang diculik. Mereka tampak linglung, sebagian bahkan ambruk di tempat. Seorang warga perempuan membawa kendi berisi air, memberi minum satu persatu. Teriakan dan suara kayu patah masih terdengar dari luar. Tanda bahwa warga sedang bentrok dengan orang-orang wage. Obor berkobar, bayangan menari di dinding, membuat suasana seperti perang gerilya. Pak Lurah Seno menoleh cepat pada Gino. Cepat bawa mereka keluar, aku sama yang lain tahan di sini. Gino mengangguk. Ia menarik lengan Eddie, sementara dua warga lain memapah Sentot dan seorang pemuda lain yang hampir pingsan. Sentot masih sempat nyeletuk. Kalau ada yang bawa gorengan tolongin dong, aku lapar dari tadi. Warga bergegas menuju pintu belakang yang sudah didobrak. Udara malam menerpa wajah mereka. Kita harus lari sekarang, Mas. Kalau enggak, kita enggak akan keluar hidup-hidup, ucap Gino. Dan di belakang mereka, cahaya obor semakin ramai, bercampur dengan suara logam beradu, jeritan dan sorak-sorai warga yang tak sudi lagi ditindas. Angin malam berhembus tajam, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Langit di atas kepala mereka sudah menghitam sempurna, hanya rembulan pucat yang menggantung, seperti enggan menatap apa yang sebentar lagi akan terjadi di tanah ini. Eddie, Sentot, dan rombongan warga baru saja keluar dari bangunan tua itu. Nafas mereka masih terengah, sebagian karena berlari, sebagian lagi karena rasa takut yang membekap dada. Di belakang, bangunan itu tetap berdiri angker, seperti mulut gua raksasa yang baru saja memuntahkan mangsanya. Namun, langkah mereka terhenti. Di depan, tepat di jalan tanah yang menghubungkan desa, puluhan orang telah berkumpul. Warga kedua desa itu datang berbondong-bondong, membawa obor, bambu runcing, parang, bahkan ada yang hanya bermodalkan cangkul. Wajah-wajah mereka tegang, tapi tekad terlihat jelas di mata mereka. Kita harus hadang dia di sini, teriak salah seorang warga desa yang berbadan kekar, kepalanya dililit kain batik. Suara gemuruh langkah kaki terdengar dari arah seberang. Tanah bergetar pelan. Dari kegelapan itu, perlahan muncul sosok yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Doro Prayogo. Dia melangkah santai, seolah seluruh dunia ini adalah tanah miliknya. Jubah panjang hitam yang ia kenakan berdesir pelan tertiup angin.
Dan entah bagaimana, setiap langkahnya membuat udara di sekitar menjadi lebih dingin. Di belakangnya bergerak puluhan sosok, bukan manusia. Ada yang tubuhnya tinggi menjulang seperti pohon kelapa, kulitnya kelabu dengan mata merah menyala. Ada pula yang berjalan dengan tubuh terbungkuk, kepalanya besar, mulutnya ternganga sampai telinga, meneteskan liur yang menghitam. Beberapa melayang, bentuknya seperti gumpalan asap pekat dengan tangan panjang menjuntai. Warga yang semula gagah mulai goyah, bisik-bisik ketakutan terdengar. "Gusti, opo kuwi? Kayane dudu menungso. Ayo mulih." Namun di tengah ketegangan itu, seorang pria tua dari desa Seno justru maju selangkah. Matanya penuh benci, tangannya memegang erat bambu runcing. Ia menunjuk Wage atau Ndoro Prayogo dan berteriak lantang, "Dasar pemuja iblis, laknat kau Wage!" Teriakan itu seperti cambuk yang memukul udara. Semua menoleh pada pria itu, termasuk Wage. Wajah Wage tetap tersenyum, tapi senyum itu dingin, mengiris seperti pisau yang baru saja diasah. Tanpa berkata sepatah pun, ia mengangkat tangan. Udara di sekitar pria tua itu bergetar. Lalu, seperti ada angin tak terlihat menghantamnya, pria itu terhempas mundur beberapa langkah tanpa disentuh. Matanya terbelalak, dari mulutnya menyembur darah segar. Tubuhnya jatuh terkulai, tak bergerak lagi. Seketika itu suasana menjadi sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti berhenti. Warga yang tadi memegang bambu runcing kini menggenggamnya gemetar. Beberapa mundur, wajah mereka pucat pasi. Edi merasakan perutnya mual melihat itu. Ia menoleh cepat ke Sentot yang berdiri di sebelahnya. Wajah bocah itu juga tegang, meski bibirnya tetap sedikit terbuka, seperti anak yang masih belum paham sepenuhnya betapa serius situasi ini. Edi berbisik cepat, "Tot, emangnya kamu gak bisa gitu ngeluarin jurusmu atau manggil makhluk gaib yang pernah kita kenal? Kita butuh bantuan sekarang, Tot." Sentot mengerjap, "Maksudmu lembu girang?" Edi mendesis, "Jangan yang itu, Tot. Kita pernah ketemu banyak selain dia kan? Pokoknya jangan lembu girang, nanti malah makin kacau." Sentot menggaruk kepala, matanya tetap tertuju pada deretan sosok menyeramkan di belakang Wage. "Lah terus siapa dong?" Tiba-tiba Sentot mengerutkan keningnya. Kok panas ya?" "Apanya?" "Celanaku, anget." "Ih, panas banget malah." Sentot mulai merogoh kantong celana pendeknya. Ia meringis seperti tersengat. Aduh, panas banget." Edi yang awalnya bingung langsung memandang tangan Sentot yang keluar dari kantongnya. Di telapak tangannya ada sepotong bambu kecil. Bambu yang warnanya sudah kusam, tapi kini memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, berdenyut seperti nadi. Edi tercekat. "Itu kan, Tot, itu potongan bambu dari tukang ayam warna-warni itu kan?" Ya, Edi ingat jelas. Benda itu diberikan oleh seorang penjual ayam aneh di bagian awal petualangan mereka. Saat itu mereka mengira cuma benda aneh tak berguna. Tapi kini bambu itu bersinar terang dan panasnya terasa sampai ke udara sekitar. Sentot menatap bambu itu, matanya membelalak. "Kok hidup dia, Ed? Dia menyala?" Belum sempat Edi menjawab, sinar dari bambu itu tiba-tiba memancar lebih kuat. Cahaya itu merasuk ke dahi Sentot, membuat bocah itu terlonjak kaget. "Aduh, kok rasanya aneh? Badanku kayak..." Sentot memejamkan mata, menggertakkan giginya. "Kayak ada kekuatan keluar dari semua bagian tubuhku." Edi mundur selangkah, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Sentot mulai mengeluarkan semburat cahaya samar seperti uap panas yang membentuk aura. Sentot membuka mata lebar-lebar. Wajahnya berubah dari tegang menjadi sumringah. Bibirnya tersenyum lebar sambil mengacungkan bambu itu. "Akhirnya Sentot Man bangkit." Warga terperangah. Bahkan beberapa sosok gaib di belakang Wage berhenti bergerak, seolah mereka juga ingin tahu bocah ini mau apa. Edi memegangi pelipisnya. "Ya Tuhan,
namanya harus gitu banget ya. Tapi sebelum Edi bisa protes lebih jauh, Sentot melangkah maju menatap langsung ke arah Wage. Hei, kamu namanya siapa tadi? Doro? Atau siapalah kamu tadi pokoknya. Mulai sekarang kamu berhadapan sama pahlawan Sentotman. Wage memiringkan kepala, senyumnya melebar. Pahlawan? Bocah ingusan sepertimu? Sentot menunjuk Wage dengan bambu bercahaya itu. Bocah ingusan? Salah besar. Aku ini Sentotman, pembela kebenaran, penggempur kejahatan, dan aku tidak ingusan. Tuh lihat hidungku, mana ada ingusnya. Tot, jangan banyak pidato. Langsung aja kalau mau nyerang. Tapi tentu saja Sentot tak langsung menyerang. Ia mulai melakukan pose-pose aneh. Setengahnya terinspirasi dari jurus silat yang pernah ia lihat. Setengahnya murni hasil imajinasinya sendiri. Wage hanya berdiri diam, menonton. Tatapannya seolah menilai apakah bocah ini ancaman nyata atau sekedar badut yang dikirim takdir untuk menghiburnya malam ini. Namun tanpa Wage duga, terlihat cahaya dari kedua tangan Sentot. Energinya semakin terasa besar dan membuatnya semakin waspada. Hei kau, Wage, waduh gede. Kau bukan anyaman buat aku. Aku Sentotman lebih kuat darimu. Ancaman Tot, bukan anyaman. Tolong dong yang berwibawa, biar keren dan bikin dia takut. Jangan bikin dia malah ketawa. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sentot, Edi, Wage, dan juga bagaimana pertarungan ini berakhir. Apakah Sentot yang akan menang ataukah Wage bisa lolos dari kekuatan Sentot yang sangat hebat, kekuatan yang sangat prima, dengan kekuatan detang bulannya bisa menghancurkan bumi dan langit? Enggak gitu juga sih. Pokoknya kita saksikan aja kelanjutan cerita Sentot pada episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dengan air mata darah penuhi gaunku, gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka
di antara hilangan tinggi kau pernah